Halo teman-teman sobat sehat dimanapun kalian berada. Selamat datang di GKAN Channel. Gimana nih kabar teman-teman sobat sehat semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya teman-teman. Teman-teman sobat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang suatu penyakit yang sangat sering kita jumpai di masyarakat. Atau justru sering kita alami di dalam diri kita sendiri. Yaitu infeksi saluran pernafasan akut atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ISPA. Jadi tak perlu menunggu lama lagi. Mari kita simak bersama video ini. Infeksi saluran pernapasan akut atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ISPA merupakan kondisi umum yang dapat memengaruhi saluran pernapasan, mulai dari hidung dan tenggorokan hingga paru-paru. Penyebab ISPA adalah infeksi virus atau bakteri pada saluran pernapasan baik atas maupun bawah. Namun, ISPA paling umum terjadi akibat infeksi virus pada saluran pernapasan bagian atas. Ada sejumlah jenis virus yang umumnya menjadi penyebab ISPA, yaitu rhinovirus yang dapat menyebabkan pilek, adenovirus yang dapat menyebabkan pilek, bronkitis, dan pneumonia, virus influenza yang dapat menyebabkan flu, parainfluenza virus yang dapat menyebabkan croup atau infeksi saluran pernapasan pada anak-anak, virus corona penyebab infeksi COVID-19. Selain virus, beberapa jenis bakteri juga dapat menyebabkan ISPA, seperti Streptococcus yang dapat menyebabkan faringitis, impetigo, demam rematik, sepsis, meningitis. Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan pneumonia. Untuk penyakitnya, berikut adalah beberapa penyakit yang termasuk sebagai ISPA, antara lain infeksi saluran pernapasan bawah, mulai dari bronkitis, radang paru-paru, bronkiolitis, tuberkulosis. Infeksi saluran pernapasan atas, mulai dari pilek biasa, infeksi sinus, tonsilitis, radang tenggorokan dan COVID-19. Untuk infeksi flu, kondisi ini dapat memengaruhi saluran pernapasan bagian atas dan bawah. Sementara itu, penularan virus atau bakteri penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur atau droplet orang yang terinfeksi. Selain kontak langsung, virus juga dapat menyebar melalui sentuhan dengan benda yang terkontaminasi. Beberapa faktor risiko ISPA antara lain, bayi dari usia 6 bulan atau anak di bawah 1 tahun, anak-anak yang lahir prematur atau yang memiliki riwayat jantung bawaan atau penyakit paru-paru, anak-anak dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, bayi yang berada di tempat ramai, orang dewasa yang mengidap penyakit paru obstruktif kronik, gagal jantung progresif, atau asma. Perokok aktif karena merokok beresiko membuat seseorang mengalami gangguan fungsi paru dan saluran pernapasan. Kondisi ini akan meningkatkan risiko perokok terkena ISPA. Orang dengan sistem imun lemah, seperti orang dengan transplantasi organ, leukemia, atau HIV. Beberapa peneliti juga sudah menemukan beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko ISPA pada balita. Contohnya seperti status gizi, imunisasi, ASI eksklusif, paparan asap rokok selama kehamilan, kepadatan tempat tinggal, dan penggunaan bahan bakar untuk memasak. Gejala ISPA bervariasi tergantung pada agen penyebabnya, tetapi umumnya mencakup 1. Pilek dan hidung tersumbat. Peradangan pada saluran pernapasan atas dapat menyebabkan pilek dan hidung tersumbat. 2. Batuk. Batuk kering atau berdahak adalah gejala umum ISPA. 3. Demam. Kenaikan suhu tubuh sebagai respons terhadap infeksi. 4. Sakit tenggorokan.
Peradangan pada tenggorokan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau sakit. 5. Sesak nafas. Pada beberapa kasus, terutama jika infeksi menyebar ke saluran pernapasan bawah. Berikut ini adalah beberapa cara pengelolaan ISPA, antara lain. 1. Istirahat dan hidrasi. Istirahat yang cukup dapat membantu tubuh memerangi infeksi, sementara hidrasi menjaga agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. 2. Mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, seperti buah-buahan dan sayuran. 3. Perbanyak konsumsi vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh. 4. Obat simptomatik. Obat pereda nyeri dan demam seperti parasetamol dapat membantu meredakan gejala. 5. Dekongestan. Untuk mengatasi hidung tersumbat, dekongestan dapat digunakan, tetapi sebaiknya digunakan sesuai petunjuk dokter. 6. Antibiotik. Jika ISPA disebabkan oleh bakteri, dokter akan meresepkan antibiotik untuk membunuh bakteri penyebab ISPA tersebut. 7. Vaksinasi. Vaksin influenza dapat membantu mencegah ISPA yang disebabkan oleh virus influenza. 8. Hindari menulari orang lain. Gunakan tisu saat batuk atau bersin. Cuci tangan secara teratur. Dan hindari kontak dengan orang yang rentan terhadap infeksi. Jika gejala ISPA tidak membaik setelah beberapa hari atau mengalami perburukan, segera konsultasikan dengan dokter. Seperti penyakit pada umumnya, dokter akan memulai dengan wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Setelah itu, bila merasa perlu, dokter spesialis paru juga akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis ISPA. Contohnya, pemeriksaan darah di laboratorium, pengambilan sampel dahak untuk diperiksa di laboratorium, pencitraan dengan X-ray atau CT scan. Kedua pemeriksaan ini bertujuan untuk menelisik lebih jauh kondisi paru-paru. Pekerjaan dan aktivitas sebaiknya dihindari selama masa penyakit untuk mencegah penyebaran infeksi. ISPA dapat memengaruhi siapa saja, tetapi dengan pengelolaan yang tepat, kebanyakan orang pulih sepenuhnya. Penting untuk mengambil tindakan pencegahan dan mencari bantuan medis jika diperlukan. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis yang akurat dan perawatan yang sesuai. Jadi itu adalah sedikit informasi tentang apa itu infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apa saja penyebab dan gejalanya, dan beberapa langkah untuk mencegahnya. Apabila teman-teman sobat sehat memiliki pertanyaan lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, agar kita selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Jangan lupa untuk klik tombol like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi seputar dunia kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.